suatu permasalahan yang ingin diselesaikan. Pada penyelesaian masalah ini, guru BK atau konselor menggunakan metode atau teknik agar berjalan dengan baik dan lancar. Nah, bagaimana sih metode dan teknik bimbingan konseling Islam tersebut? A. Metode bimbingan konseling. Pada bagian ini perlu dikemukakan beberapa metode, yaitu yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data dengan bimbingan konseling Islam, yaitu diantaranya ada yang pertama observasi, yaitu suatu proses dalam mengumpulkan data yang diinginkan dengan mengadakan penelitian secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu ada kuesioner, yaitu suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan dikerjakan. Kemudian yang ketiga ada interview, yaitu suatu metode yang mendapatkan data dengan cara face-to-face relation. Kemudian yang keempat ada sosiometri, yaitu dalam hal ini kita menunjukkan yaitu hubungan antara teman. Nah, pada bagian ini kita tuh dapat melihat bagaimana sih hubungan sosial dan hubungan berteman. Kemudian yang kelima yaitu ada tes, yaitu suatu cara atau suatu metode dalam penyelidikan dengan menggunakan soal-soal yang telah dipilih oleh sesama, artinya dalam standar tertentu. Kemudian yang keenam yaitu ada case study, yaitu suatu metode penelitian yang mempelajari mengenai peristiwa perseorangan. Nah, dari hal ini dapat diperoleh atau metodologi sumber yang berwawasan dalam Islam ada 4. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada metode istinbat, kemudian yang kedua ada metode istiqbas, yang ketiga ada metode istiqroh, kemudian yang keempat ada metode Jamal Bayan Nufus, Al-Zakiyah, Al-Uqul, Al-Safiyah. Saya Habibah Aini Lubis sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode lain yang digunakan oleh para konselor. Yang pertama yaitu metode interview, yaitu informasi yang merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta, data, atau informasi dari klien secara lisan. Yang kedua yaitu group guidance atau dengan menggunakan kelompok. Pembimbing dan konseling akan mengembangkan sikap sosial, sikap memahami peranan anak bimbing dalam lingkungannya, yang menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu karena ingin mendapatkan pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga yaitu client center method. Metode ini sering disebut tidak mengarahkan. Dalam metode ini terdapat dasar pandangan bahwa klien adalah makhluk yang bulat yang memiliki kemampuan berkembang sendiri. Jadi, jika konselor menggunakan metode ini, ia harus banyak bersabar, mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin klien yang diutarakan kepadanya. Yang keempat yaitu directive counseling. Metode ini merupakan bentuk psikoterapi yang paling sederhana. Karena secara langsung para konselor memberikan jawaban-jawaban langsung
atas problem yang dialami oleh klien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode bimbingan dan konseling Islam dilihat dari segi komunikasi. Dilihat dari segi komunikasi, metode bimbingan dan konseling Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Kita bahas yang pertama, yaitu metode langsung. Metode langsung adalah metode di mana pembimbingnya melakukan komunikasi langsung atau bertatap muka dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu metode individual dan metode kelompok. Metode individual yaitu pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Hal ini dilakukan dengan cara percakapan pribadi, kunjungan ke rumah atau home visit, dan kunjungan observasi kerja. Kemudian metode kelompok. Dalam hal ini, pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dilakukan dengan teknik-teknik diskusi kelompok, karya wisata, sosiodrama, psikodrama, dan group teaching. Metode yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode bimbingan konseling yang dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal. Selanjutnya saya Sapna Mardatila, saya akan menjelaskan apa itu teknik bimbingan konseling. Waiters dan Singgi di Gunarasa menyebutkan ada 3 teknik dalam wawancara konseling yang dikenal dengan the DIR traditional approach, yaitu teknik langsung atau direktif atau tak langsung, non-direktif, dan teknik campuran. Yang pertama yaitu teknik langsung. Teknik ini juga disebut dengan pendekatan berpusat dan konselor. Hal ini menunjukkan bahwa dalam interaksi konseling, konselor lebih banyak berperan untuk menentukan sesuatu. Teknik langsung dapat diartikan secara langsung dalam berbagai cara konselor, yakni ada dasar-dasar teori untuk melakukan seketika sehingga lebih merupakan suatu kegiatan dengan pertimbangan harus segera dilakukan. Teknik ini dapat dilakukan terhadap klien yang mungkin memerlukan waktu yang tidak lama. Teknik langsung juga bisa dilakukan dengan teknik informatif. Williamson membagi kegiatan tidak langsung menjadi 6 langkah, yaitu yang pertama analisis, yang kedua sintesis, yang ketiga diagnosis, yang keempat prognosis, yang kelima konseling, yang keenam follow up. Selanjutnya ada beberapa teknik lagi. Yang kedua teknik tidak langsung. Yang kedua, teknik tidak langsung. Menurut istilah non-direktif, menggambarkan penekanan pada penerimaan klien, membentukkan suasana positif yang netral, percaya kepada klien, dan mempergunakan penjelasan dari dunia klien sebagai teknik utama. Dan istilah client center menggambarkan penekanan kepada pemantulan kembali perasaan-perasaan klien, menyatukan perbedaan-perbedaan antara diri yang ideal atau ideal self dengan dirinya yang sesudahnya itu real self, menghindarkan sesuatu yang mengancam klien secara pribadi. Baiklah, saya Dahlia Ritonga. Di sini saya akan menjelaskan konseling eklektik adalah pandangan yang berupaya menyelidiki sebagai sistem, metode, teori, atau doktrin dengan maksud untuk memahami dan sebagainya menerapkan dalam situasi yang tepat. Konseling eklektik juga bisa disebut dengan campuran dari kedua teknik di atas. Dalam eklektik ini ada beberapa pokok, di antaranya yaitu yang pertama, esensial bagi konselor yang berpengalaman dalam memahami dan penerimaan dari klien serta berkemampuan berkomunikasi dengan klien. Yang kedua, penerimaan diri klien. Dan yang ketiga, penekanan terhadap sifat hubungan daripada teknik yang dipergunakan yang diwarnai oleh suasana kepercayaan, respek, dan simpatik. Yang keempat, konselor membantu untuk melengkapi dan menggunakan sumber-sumber pribadi dan lingkungan. Ada juga edukatif method atau metode pencerahan. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode klien. Hanya bedanya terletak pada usaha mengorek sumber perasaan yang menjadi beban tekanan batin klien, serta mengaktifkan kekuatan atau tenaga kejiwaan kalian. Potensi dinamis melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami
Oleh karena itu, inti dari metode adalah pemberian atau insights dan klarifikasi unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang. Jadi, di sini juga tampak bahwa sikap konselor ialah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk mengekspresikan atau melahirkan segala gangguan kejiwaan yang disadari menjadi permasalahan baginya. Teknik yang bersifat lahir itu menggunakan alat yang dapat dilihat, didengarkan atau dirasakan oleh klien, yaitu dengan menggunakan tangan atau lisan. Dalam penggunaan tangan berisyarat, beberapa makna antara lain yang dijelaskan dalam surah Al-Hud ayat 96 dan surah At-Taubah ayat 9-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Banasari dari kelompok 5 Bimbingan Konseling Islam. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan konseling Islami. Nah, untuk melaksanakan konseling Islami dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu konselor menciptakan hubungan psikologis yang ramah, hangat, akrab, serta terbuka. Kemudian, konselor meyakinkan klien akan terjaganya rahasia dari apa yang dibicarakan pada proses konseling. Kemudian, konselor cara berupa pengumpulan data sebagai proses mengenal klien, masalah, lingkungan, sekaligus untuk membantu klien mengenali dan menyadari dirinya sendiri. Kemudian, konselor mengeksplorasi masalah dengan perspektif Islami. Nah, pada langkah ini, konselor mencoba menelusuri tingkat pengetahuan dan pemahaman klien akan hakikat masalahnya dalam sudut pandang Islami. Kemudian, mendorong klien untuk melakukan muhasabah. Maksudnya ini yaitu mengevaluasi diri klien. Apakah ada kewajiban yang belum dilakukan? Saya Rosa Aulia Putri Baru sebagai pemateri terakhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tentang tahapan bimbingan dan konseling Islam. Menurut Musnawar, tahapan bimbingan dan konseling Islam adalah meyakini individu tersebut mengatasi hal-hal. Yang pertama, posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, status manusia sebagai hamba Allah. Yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia. Yang keempat, ada fitrah yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Yang kelima, iman yang benar amat penting untuk keselamatan umatnya. Yang keenam, iman bukan pengakuan dengan mulut saja, tetapi membenarkan. Dan yang keenam, ada menanamkan akidah yang benar pada anak sejati ini. Serta yang terakhir, ada iblis yang selalu menyesatkan manusia. Nah, sedangkan menurut Sutoyo, sebagai tahapan bimbingan dan konseling Islam menjadi 3 tahap. Yang pertama, 1. Meyakinkan individu tentang hal-hal yang sesuai kebutuhan. 2. Mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara benar. Dan yang ketiga, mendorong dan membantu individu memahami dan mengamalkan iman, Islam, dan ihsan. Memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya menggunakan langkah-langkah yang tepat terhadap siswa, terutama mereka yang mempunyai masalah, membagi 5 tahapan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Adapun langkah-langkah tersebut menurut Salahuddin yaitu identifikasi masalah, langkah diagnosis, langkah prognosis, langkah terapi, dan langkah evaluasi. Identifikasi masalah dimaksudkan untuk mengenal anak beserta gejala-gejala yang tampak. Dalam langkah ini, pembimbing mencatat anak-anak yang perlu mendapat bimbingan dan memilih anak yang terlebih dulu mendapat bimbingan. Langkah diagnosis. Langkah ini maksudnya untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak beserta latar belakangnya. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap anak dan menggunakan berbagai studi terhadap anak. Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Nah, setelah data terkumpul, ditetapkan masalah yang dihadapi serta latar belakangnya.
Nah, langkah prognosis, maksud dari langkah ini adalah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan dalam membimbing anak. Langkah prognosis ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis tadi. Nah, selanjutnya ada langkah terapi, yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentunya memerlukan banyak waktu, proses yang kontinu dan sistematis, serta memerlukan pengamatan yang cermat. Dan yang terakhir adalah langkah evaluasi. Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang dilakukan dan telah mencapai hasilnya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya sebagai pemateri terakhir. Mungkin ada kesalahpahaman dalam penyampaian, yang dimaafkan. Tidak kurang, kami minta maaf.